Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai landasan psikologis. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Indri Azhari dengan NIM 1320035, yang kedua ada Ratih Ahmadari dengan NIM 132020036, yang ketiga yaitu saya sendiri Helena Anisape dengan NIM 132002037, yang keempat ada Febrian Cakrayuda dengan NIM 132020038, yang kelima ada Galuh Ayu M dengan NIM 132020039, yang keenam ada Angelie Winata dengan NIM 132020040, yang ketujuh ada Dayung Ridho N dengan NIM 132020041, yang terakhir atau yang kedelapan yaitu ada Rista Duyana S dengan NIM 132202038. Di dalam landasan psikologis terdapat motif. Ada beberapa pakar atau ahli yang menerangkan mengenai motif tersebut, yaitu yang pertama ada Sertain, yang kedua ada J.P. Chaplin, yang ketiga ada Sigmund Freud, yang keempat ada Abin Syamsuddin. Dari pakar atau ahli tersebut menerangkan pengertian dari motif yang sudah dijelaskan di dalam PPT. Di dalam motif terdapat pengelompokan motif, yaitu ada motif primer, motif sekunder, ada juga pengelompokan motif menurut atas jalaran, menurut Abraham Maslow, berdasarkan persangkut pautan. Motif primer yaitu menurut Wordsworth dan Marquis, yaitu dorongan ada dua, yaitu dorongan psikologis dan dorongan umum dan darurat. Yang dorongan psikologis atau psychological drive yaitu dorongan untuk melakukan kegiatan makan, minum, bernafas, mengembangkan keturunan, istirahat, dan bergerak. Yang dorongan umum dan darurat yaitu takut, kasih sayang, ingin tahu, melarikan diri, menyerang, berusaha, dan mengejar. Yang kedua ada motif sekunder yaitu diisyaratkan secara sosial dengan dorongan untuk belajar ilmu pengetahuan, mengejar suatu kedudukan, berprestasi, motif objektif, dorongan untuk ingin diterima, dihargai, mendapat persetujuan, merasa aman, dan mendorong untuk dikenal. Yang pengelompokan motif menurut jalaran yaitu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik dari dalam diri individu sendiri, yang ekstrinsik yaitu pengaruh dari luar. Yang menurut Abraham Maslow yaitu biologis, harga diri, rasa aman, sosial, aktualisasi diri. Yang berdasarkan persangkut pautan yaitu ada jasmani dan rohani. Yang jasmani yaitu refleks dan insting, yang rohani adalah keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengukuran motif. Motif bukan merupakan benda yang secara langsung dapat diamati, tetapi merupakan suatu kekuatan dalam diri individu yang bersifat abstrak. Dalam mengukurnya, yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi beberapa indikator. Yang pertama, durasi kegiatan. Yang kedua, frekuensi kegiatan. Yang ketiga, persistensinya. Yang keempat, devosi. Yang kelima, ketabahan dan keuletan. Yang keenam, kemauannya. Yang ketujuh, tingkat aspirasinya. Yang kedelapan, tingkat kualifikasi. Yang kesembilan, sikap di kegiatannya. Adapun beberapa usaha untuk membagikan atau memperkuat motif. Yang pertama, menciptakan situasi yang kompetisi yang sehat. Yang kedua, mengadakan matchmaking. Yang ketiga, menginformasikan tujuan yang jelas. Yang keempat, memberikan ganjaran. Yang kelima, memberi kesempatan untuk sukses. Beralih ke konflik dan frustasi. Di dalam konflik ada 4 jenis. Yang pertama, konflik mendekat, yaitu kondisi psikis yang dialami individu menghadapi dua motif positif. Yang kedua, konflik menjauh, yaitu kondisi psikis yang dialami individu menghadapi dua motif negatif. Yang ketiga, konflik mendekat menjauh, yaitu kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi satu situasi mengandung motif positif dan negatif. Yang keempat, konflik ganda, yaitu kondisi psikis yang dialami individu menghadapi dua situasi atau lebih. Selanjutnya, frustasi. Frustasi adalah
kekecewaan dalam diri individu yang disebabkan oleh tidak tercapainya keinginan. Adapun 3 faktor penyebab frustasi. Yang pertama, frustasi lingkungan, yaitu frustasi yang disebabkan oleh rintangan dalam lingkungan. Contoh, pria yang siap menikah malah ditinggal calonnya. Yang kedua, frustasi pribadi, yaitu frustasi yang timbul dari ketidakmampuan orang itu mencapai tujuannya atau tidak mencapai keinginannya. Yang ketiga, frustasi konflik, yaitu frustasi yang disebabkan oleh konflik dari berbagai motif dalam diri seseorang. Adapun cara mereaksikan frustasi tersebut, yang pertama, marah. Yang kedua, bertindak secara eksplosif. Yang ketiga, introversi. Yang keempat, helplessness. Yang kelima, kemunduran. Yang keenam, fiksasi penekanan. Yang ketujuh, rasionalisasi proyeksi. Yang kedelapan, kompensasi. Yang kesembilan, sublimasi. Selanjutnya, sikap. Ada 4 ahli yang berpendapat tentang sikap. Yang pertama, Thurston berpendapat bahwa sikap merupakan suatu tingkatan afeksi baik bersifat positif maupun negatif. Yang kedua, Howard Gardner berpendapat bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk mendekati atau menjauhi atau melakukan sesuatu baik secara positif maupun negatif. Yang ketiga, Paul Masek dan David Kurtz berpendapat bahwa sikap itu merupakan suatu sistem dari 3 komponen yang saling berhubungan, yaitu pertama, kognisi, feeling, dan action tendency. Yang keempat, Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan bahwa sikap adalah kesiapan seseorang bertindak terhadap hal-hal tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kondisi mental yang relatif menetap untuk merespon objek yang bersifat positif, netral, dan negatif. Unsur sikap dibagikan menjadi 3 yang seperti dijelaskan oleh Paul Masek dan David. Yang pertama, kognisi adalah terdiri atas keyakinan atau pemahaman individu. Yang kedua, afeksi menunjukkan perasaan terhadap suatu objek. Yang ketiga, kecenderungan bertindak, kesediaan untuk bertindak terhadap objek. Menurut Sarlito, ciri sikap. Untuk membedakan sikap dengan aspek-aspek psikis lain seperti motif, kebiasaan, pengetahuan, dan lain-lain, Sarlito mengemukakan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sikap selalu terdapat hubungan antara subjek-objek. Kedua, tidak ada sikap yang tanpa objek. Ketiga, tidak menghilang walaupun kebutuhan sudah dipenuhi. Keempat, sikap dapat berubah sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitar individu. Kelima, tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari dan dibentuk melalui pengalaman. Salah satu contohnya, seorang yang menyukai nasi goreng akan tetap mempertahankan kegemarannya walaupun sudah merasa kenyang. Selanjutnya, pembentukan sikap. Menurut Sartain, ada 4 faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap. 1. Faktor pengalaman khusus atau specific experience. Sikap terhadap suatu objek itu terbentuk melalui pengalaman khusus. Kedua, faktor komunikasi dengan orang lain atau communication with the other people. Sikap individu terbentuk disebabkan oleh adanya komunikasi dengan orang lain, komunikasi langsung maupun tidak langsung. Ketiga, faktor model. Sikap terbentuk melalui jalan mengimitasi atau meniru tingkah laku yang memadai model dirinya, seperti orang tua, model, guru. Keempat, faktor lembaga-lembaga sosial atau institusional dapat menjadi sumber yang mempengaruhi terbentuknya sikap. Perubahan sikap. Karena sikap merupakan objek yang dipelajari, maka sikap itu dapat berubah. Perubahannya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. McCure mengemukakan tentang teorinya mengenai perubahan sikap itu sebagai berikut.
1. Learning theory approach atau pendekatan teori belajar adalah beranggapan bahwa sikap berubah disebabkan proses belajar atau materi yang dipelajari. Kedua, perceptual therapy approach atau pendekatan teori persepsi. Sikap seorang berubah bila persepsi tentang objek berubah. Konsistensi teori approach atau pendekatan konsisten, bahwa setiap orang akan berusaha untuk memelihara harmoni intensional, yaitu keserasian atau keseimbangan. Keempat, fungsional teori approach atau pendekatan teori fungsi. Sikap seseorang akan berubah atau tidak sangat tergantung pada hubungan fungsional atau kemanfaatan objek. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Setiap individu dilahirkan ke dunia ini membawa hereditas tertentu. Ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan dari pihak orang tuanya. Hereditas atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Penurunan sifat-sifat potensi dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah melalui prinsip-prinsip berikut. 1. Reproduksi. Reproduksi yaitu bahwa penurunan sifat itu hanya langsung dengan melalui sel benih. Kedua, konformitas, yaitu mengikuti pola dari jenis generasi sebelumnya. Varietasi, yaitu proses terjadi beraneka atau bervariasi. Keempat, regresi filial, yaitu penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata. Kedua, lingkungan. Lingkungan adalah segala hal yang mempengaruhi individu. Lingkungan perkembangan menyangkut lingkungan keluarga, sekolah, dan kelompok sebaya. Masalah perkembangan individu. Tugas perkembangan bersumber pada faktor kematangan fisik, tuntunan masyarakat secara kultural, tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu, tuntunan normal agama. Fase perkembangan. Tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak dari usia 0 sampai 6 tahun. Tugas perkembangan usia sekolah dasar dari usia 7 sampai 12 tahun. Tugas perkembangan usia remaja dari usia 13 sampai 19 tahun. Tugas perkembangan usia dewasa awal dari usia 20 sampai 40 tahun. Tugas perkembangan usia dewasa madya dari umur 40 sampai 60 tahun. Tugas perkembangan usia dewasa tua atau lansia dari usia 60 sampai mati. Materi selanjutnya adalah masalah perbedaan individu. Kita tahu bahwa individu yang satu dengan yang lainnya itu memiliki perbedaan. Lingkungan yang berbeda akan menghasilkan juga individu yang berbeda, walaupun pembawaannya sama. Nah, di sekolah pun kita sering melihat masalah perbedaan individu. Di sekolah ini sendiri dapat memberikan pelayanan bagi setiap siswa sesuai dengan keunikannya masing-masing. Usaha dalam pelayanan siswa ini bisa diselenggarakan melalui bimbingan dan konseling. Dengan demikian, keunikan tersebut tidak akan menghambat siswa dalam pendidikannya. Ada juga beberapa segi perbedaan individual yang perlu diperhatikan, seperti perbedaan prestasi, perbedaan kedisiplinan, perbedaan tanggung jawab, perbedaan prestasi, perbedaan cita-cita, perbedaan temperamen, perbedaan karakter, perbedaan ciri-ciri fisik, dan yang lainnya. Nah, untuk memahami keragaman karakteristik dari siswa atau mahasiswa tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan teknik tes atau teknik non-tes. Selanjutnya ada masalah kebutuhan individu. Nah, yang pertama ada kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini sendiri adalah kebutuhan manusia yang paling dasar, yaitu kebutuhannya berfungsi sebagai mempertahankan hidup secara fisik seperti membutuhkan makanan, minuman, oksigen, dan istirahat. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Nah, kebutuhan ini sangat penting dan dibutuhkan bagi anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Pada orang dewasa, kebutuhan ini memotivasi untuk mencari pekerjaan dan untuk mengajukan asuransi. Nah, orang dewasa yang sehat mentalnya pasti memiliki rasa aman dan kebebasan dari rasa ketakutan. Selanjutnya ada kebutuhan akan pengakuan dan kasih sayang. Nah,
Kebutuhan kali ini diekspresikan dengan cara persahabatan, dengan cara persaudaraan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah kebutuhan akan penghargaan. Nah, jika seseorang telah merasa diakui, ia akan mengembangkan kebutuhan akan perasaan berharga. Selanjutnya ada kebutuhan kognitif. Nah, kebutuhan ini diekspresikan dengan kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk menganalisis, mengevaluasi, menjelaskan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah kebutuhan estetik. Nah, dari kebutuhan ini, manusia dapat mengembangkan kreativitasnya melalui bidang seni, tata busana, tata boga, arsitektur, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah penyesuaian diri dan kesehatan mental. Selanjutnya ada penyesuaian normal. Penyesuaian normal sendiri adalah penyesuaian kebutuhan dan mengatasi masalah secara wajar. Nah, penyesuaian ini tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan tidak merugikan diri sendiri serta lingkungan. Penyesuaian menyimpang abnormal. Penyesuaian menyimpang ini merupakan proses pemenuhan kebutuhan atau upaya pemecahan masalah dengan cara yang tidak wajar atau bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Penyesuaian menyimpang atau tingkah laku abnormal ini atau penyesuaian menyimpang ini ditandai dengan respon-respon seperti reaksi bertahan, yaitu perasaan rendah diri, perasaan tidak mampu, perasaan gagal, perasaan merasa bersalah. Ada juga beberapa reaksi bertahan, seperti kompensasi, yaitu diartikan usaha-usaha psikis yang biasanya tidak disadari untuk menutupi keterbatasan atau kelemahan diri dengan cara mengembangkan respon-respon yang mengurangi ketegangan dan frustasi sehingga meningkatkan penyesuaian individu. Selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi tersebut adalah pengarahan energi-energi drive atau motif secara tidak sadar ke dalam kegiatan-kegiatan yang dapat diterima secara sosial maupun moral. Ada juga rasionalisasi, dan masih banyak lagi soul grape atau anggur masam, egoisme superiortasi, dan juga ada introjeksi dan identifikasi. Kedua mekanisme ini, pertahanan diri sama-sama berusaha untuk memelihara atau melindungi ego dia yang lemah. Dua, ada reaksi menyerang. Reaksi ini sendiri dapat diartikan sebagai bentuk respon untuk mereduksi ketegangan atau frustasi melalui media tingkah laku yang merusak, berkuasa, dan mendominasi. Ada beberapa reaksi menyerang. Yang pertama adalah selalu membenarkan diri. Yang kedua, keras kepala. Yang ketiga, mau berkuasa dalam setiap situasi. Yang keempat, merasa senang mengganggu orang lain. Yang kelima, bersikap balas dendam. Selanjutnya ada reaksi melarikan diri dari kenyataan. Reaksi ini sendiri adalah reaksi atau perlawanan pertahanan diri terhadap tuntutan, desakan, atau ancaman dari lingkungan di mana ia hidup bereaksi. Nah, reaksi ini berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologi dan faktor lingkungan keluarga. Faktor psikologi sendiri terdiri dari frustasi, konflik, ketakutan, perasaan tertindas, dan kemiskinan emosional. Dan B, faktor lingkungan keluarga adalah orang tua terlalu memanjakan anak, dan orang tua bersikap menolak terhadap anak, serta orang tua menerapkan disiplin yang keras terhadap anak. Ada penyesuaian yang patologis. Nah, penyesuaian patologis ini sendiri berarti bahwa individu yang mengalami perlu perawatan khusus untuk membantu mahasiswa atau siswa tercegah dari sikap dan perilaku di atas kehendaknya. Guru atau dosen memberikan bantuan berupa lingkungan yang mudah dan penyesuaian yang baik untuk membantu para siswa dan mahasiswa agar tercegah dari sikap dan perilaku yang salah. Sekian penjelasan tentang landasan psikologis menurut kelompok kami. Jika kami ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.